kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidayah kesehatan kepada kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Dian Muslimin, SKM MKes Epid, NIDN 0929078705. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Poso. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan salah satu mata kuliah wajib yang didapatkan pada semester 6 dengan kode mata kuliah KHM 311 dengan beban SKS 4 terdiri dari 4 teori. Mata kuliah metodologi penelitian ini diampu oleh tim mata kuliah, yaitu saya sendiri dan 2 orang dosen lainnya. Dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa poin, yaitu deskripsi singkat mata kuliah, pencapaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang filsafat ilmu keperawatan, konsep penelitian keperawatan, perkembangan penelitian keperawatan, proses penelitian, pemilihan uji hipotesis, statistik deskriptif, uji hipotesis komparatif, variabel penelitian, uji korelasi, etika penelitian, dan penelitian hasil penelitian yang benar. Pencapaian pembelajaran kelulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menganalisis konsep dan prinsip penelitian. Kedua, mampu menguraikan prosedur dan tata cara melakukan penelitian. Ketiga, mampu menganalisis sumber-sumber masalah penelitian dalam keperawatan. Materi pembelajaran terdiri dari menganalisis konsep dasar penelitian keperawatan, menguraikan prosedur dan tata cara melakukan penelitian, mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian dalam keperawatan, dan menyusun proposal penelitian dengan baik dan benar. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada program studi S1 Keperawatan, khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian, menggunakan sistem offline dan metode tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, tanya jawab atau diskusi, metode kuis. Metode ceramah, pada metode ini saya memberikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan materi pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian. Metode tanya jawab atau diskusi, pada metode tanya jawab dan diskusi saya menerapkan metode diskusi kelompok. Dalam diskusi ini mahasiswa akan memecahkan suatu permasalahan yang disajikan dengan tujuan agar semua mahasiswa dapat memahami dan lebih efektif lagi melalui proses bertukar pikiran. Metode kuis, metode ini diterapkan kepada mahasiswa sebagai alternatif dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa. Metode ini diterapkan pada akhir perkuliahan untuk mengukur pemahaman mahasiswa berkaitan dengan materi yang telah diajarkan dan sebagai bahan evaluasi berkait dengan materi yang telah disajikan. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, saya selalu mempersiapkan bahan ajar antara lain slide presentasi, buku referensi yang sesuai dengan materi pembelajaran, dan modul pembelajaran. Sistem penilaian yang saya gunakan sistem persentase, di mana 100% untuk penilaian teori. Untuk penilaian teori terbagi atas 110%
Untuk keaktifan mahasiswa, 20% untuk tugas, diskusi, 30% nilai mid semester, dan 40% nilai ujian akhir semester. Metode pengumpulan tugas melalui sistem e-kampus. Dalam aplikasi ini tersedia fitur untuk mengupload tugas mahasiswa, dan mahasiswa dapat melihat langsung penilaian tugas yang diberikan oleh dosen. Saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian yang dilaksanakan setelah luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian. Sebelum kita masuk perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita sebagai umat yang beragama, kita awali dengan doa kepada setiap dipersilakan. Ya baiklah, sebelum kita melakukan perkuliahan, alangkah baiknya kita awali semua dengan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih doanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bagaimana kabar kita pada sore hari ini? Sehat? Sehat. Tidak ada yang kurang apapun? Tidak. Baik, sebelum perkuliahan pada sore hari ini dilaksanakan, Pak akan mengevaluasi pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan yang minggu lalu, di mana minggu lalu membahas tentang populasi dan sampel. Oke. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah kumpulan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian objek dari populasi. Oke. Atau garis besarnya, populasi adalah sekumpulan orang besar, sekumpulan orang banyak, sedangkan sampel bagian dari orang banyak itu yang diambil. Oke. Kemudian, apa perbedaan populasi dan sampel? Ayo, apa? Baru, apa baru? Perbedaannya kalau populasi keseluruhan, kalau sampel sebagian dari populasi. Oke, bagus pertanyaannya, bagus jawabannya. Kemudian ada dari mahasiswa yang bertanya tentang populasi dan sampel sebelum Pak bawakan materi sebelum atau materi yang akan dibawakan. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Pak, berapa syarat jumlah sampel minimal dalam penelitian kuantitatif? Oke. Dalam populasi dan sampel ada ketentuan, khususnya sampel. Kita nggak mungkin melakukan penelitian seluruhnya populasi. Satu, kenapa? Untuk membatasi waktunya. Kemudian yang kedua, membatasi biayanya. Dan yang ketiga, mengurangi kegiatan kalian di lapangan. Oke. Kenapa harus disampelkan? Untuk memperkecil hasil penelitian kalian, memperkecil objek penelitian kalian. Agar kenapa? Agar mempermudah pada saat kalian melakukan penelitian. Kalau seandainya populasinya misal 1000 penduduk, nggak mungkin kalian dalam waktu 2 minggu bisa menyelesaikan. Jadi diperkecillah, akan jadi sampel. Oke, sampel dalam desain penelitian kuantitatif minimal 30. Minimal. Maksimalnya tidak ada batas. Mau 500 kah, mau 1000 kah, tidak ada masalah. Minimalnya 30. Kenapa 30? Karena dalam sistem statistik menggunakan program SPSS,
minimal 30 sampel bisa diolah dalam menggunakan program SPSS. Lebihnya tidak ada batasan, berapa aja boleh. Namun sampelnya itu harus lebih kecil dari populasi. Misalnya kalau macam populasi 1000, nggak mungkin sampelnya juga 1000, nggak mungkin juga 900. Usahakan sampelnya lebih kecil. Kalau seandainya sampelnya bisa 30, mengapa tidak 30? Karena 30 itu sudah bisa menggambarkan keseluruhan objek penelitian. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Pak akan lanjutkan di materi hari ini. Khusus untuk materi pada sore hari ini, judulnya tentang desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif, kemudian yang terakhir desain penelitian campuran. Artinya yang campuran ini kombinasi kualitatif dengan kuantitatif. Kuali dengan kuantitatif. Oke. Kuantitatif lebih menekankan pada kata-kata atau narasi. Oke. Sedangkan kuantitatif lebih menekankan pada angka. Dia selalu bicara dari hasil olahan data dari program statistik yang sering digunakan program statistik SPSS. Kemudian metode campuran lebih menggunakan kata-kata atau narasi, dikombinasi dengan angka, dimix metodkan antara dua metode ini. Kemudian kita akan paparkan kualitatif metodenya seperti apa, kuantitatif seperti apa metodenya, kemudian campuran seperti apa metodenya. Penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi berapa? Berapa? 4. Oke. Yang pertama, desain penelitian cross-seksional. Yang kedua, desain penelitian case control. Case control berarti membandingkan kasus dengan yang kontrol. Sedangkan cohort ini penelitian yang prospektif, melihat ke depan penelitiannya. Contoh, misalnya kita meneliti tentang hubungan HB pada ibu dengan kejadian anemi misalnya. Jadi dari trimester pertama ibu hamil diikuti sampai trimester 3. Kemudian dilihat begitu melahirkan apakah dia terkena kekurangan darah atau tidak. Kemudian eksperimen ini penelitian uji coba. Ada eksperimen semu, ada eksperimen murni. Oke. Namun mahasiswa sering juga menggunakan eksperimen. Namun eksperimen bukan yang murni, tapi yang semu. Artinya kenapa yang semu? Artinya penelitian itu sudah pernah digunakan sama orang lain, tapi kita gunakan lagi dengan uji yang berbeda. Misalnya orang yang A menggunakan uji A, orang yang B menggunakan uji B. Bagaimana hasilnya? Apakah samakah orang yang A dengan orang yang B, samakah hasilnya? Seperti itu eksperimennya. Oke. Cross-seksional penjelasannya suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dan efek dengan cara pendekatan observasi pada satu saat. Artinya penelitian cross-seksional melihat efek dalam melakukan penelitian hanya satu kali, nggak boleh 2 kali ulang. Oke. Kemudian case control, suatu penelitian survei yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Artinya penelitian bukan ke depan, tapi ke belakang lagi.
Kalau dia prospektif berarti penelitian yang ke depan. Sedangkan retrospektif berarti penelitian yang ke belakang. Artinya retrospektif yang sudah terjadi. Sedangkan prospektif yang belum terjadi. Kita masih ikuti akhirnya bagaimana? Terjadi atau tidak? Sedangkan retrospektif yang sudah terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kemudian kohort sering disebut dengan penelitian retrospektif sesuai dengan penelitian yang paling baik dalam mengkaji hubungan antara faktor risiko dengan efek. Kohort berarti prospektif, berarti belum terjadi, diikuti. Hasil akhirnya terjadinya apa? Kemudian eksperimen. Untuk eksperimen, penelitian dengan melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan. Contoh misalnya, yang A menggunakan kombinasi D, kemudian yang B menggunakan kombinasi C. Hasilnya bagaimana? Apakah dia samakah kombinasi A dengan B atau tidak? Kemudian langkah-langkah penelitian juga harus perlu dilakukan agar kalian mengetahui tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian. Yang pertama, melakukan studi pendahuluan. Ini penting kenapa? Supaya kalian mengetahui lokasi tempat penelitian kalian. Bagaimana kalau kalian tidak melakukan studi pendahuluan? Begitu datang, langsung bawa instrumen penelitian, langsung kalian cari subjek penelitian kalian. Kalian tidak tahu berapa penduduk di sana, tingkat pendidikannya, pendidikan apa saja, sukunya suku apa aja, kalian tidak tahu. Jadi penting melakukan studi pendahuluan. Berikutnya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Apa itu masalah? Apa itu masalah? Kesenjangan antara harapan. Contoh, saya berharap bahwa saya belajar metodologi penelitian, saya berharap dapat nilai A. Kenyataannya saya dapat nilai B. Itulah masalah. Masalahnya apa? Dapat B. Itulah masalah. Kemudian karakteristik dari masalah penelitian. Yang pertama, yang dimaksud keterbaruan yaitu masalah penelitian tersebut belum pernah diungkap atau jarang diteliti. Masalahnya harus yang terbaru. Artinya belum pernah orang lain lakukan. Boleh orang lain lakukan asal variabelnya yang berbeda. Misal orang yang A yang menggunakan variabel jenis kelamin, yang B bisa menggunakan suku, boleh. Atau yang orang satu tempat penelitiannya di Surabaya misalnya, yang orang B misalnya di Bali misalnya, boleh. Oke. Kemudian aktual. Masalah aktual yang diartikan masalah tersebut benar-benar terjadi di masyarakat. Aktual artinya bukan opini, fakta. Masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Berarti kalau macam masalah itu diopinikan, diada-adakan, berarti orang tersebut berarti cari-cari masalah. Jadi usahakan masalah penelitian itu salah satunya harus aktual. Kemudian masalah tersebut harus menjadi masalah di masyarakat. Caranya banyak mengunjungi lapangan atau berdiskusi kepada masyarakat. Supaya kita bisa mendalami masalah apa yang terjadi. Terjadi masalah itu kenapa? Berikutnya, memadai. Jadi masalah penelitian yang kita cari harus memadai juga. Artinya, masalah yang akan diangkat menjadi masalah penelitian, ruang lingkupnya harus dibatasi. Tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh juga terlalu sempit. Artinya, kalian ambil masalah penyakit malaria. Kalau seandainya satu kabupaten kasus malaria terlalu luas, diperkecil lagi.
ambil per kecamatan. Seandainya kasus malaria tersebut terlalu banyak, diperkecil lagi sampai di desa atau kelurahan. Kalau seandainya kasus malaria tersebut masalahnya terlalu besar, bisa turun lagi ke RW atau ke RT. Oke, seperti itu. Harus memadai. Bukan hanya luasan wilayahnya, harus memadai dengan kemampuan berpikir kalian. Kalau seandainya masalah itu kalian tidak mampu untuk mengatasi, jangan mengambil masalah tersebut. Ambil masalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan IQ kalian. Berikutnya, sesuai dengan kebutuhan peneliti. Seseorang yang akan melakukan penelitian harus mempunyai kemampuan di bidang yang akan diteliti. Kalau seandainya kalian itu perawatan, KMB, silakan ambil penelitian tentang KMB. Kalau yang ambil stase maternitas, silakan ambil judul menyangkut tentang maternitas, seperti itu. Sesuai dengan minat kalian dan mengetahui batasan-batasan penelitian. Oke. Lanjut, menentukan hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Oke, hipotesis yaitu dugaan sementara. Oke, dugaan sementara berarti kita belum punya fakta. Artinya kita masih menerka-nerka atau berpendapat ada masalah. Hipotesis. Kemudian menentukan subjek penelitian. Siapa yang menjadi subjek penelitian? Berarti masyarakat. Masyarakat di sini boleh kepala keluarga, boleh ibunya, boleh anaknya, boleh kakeknya, boleh neneknya, asalkan sesuai dengan judul penelitiannya, subjek penelitian. Kemudian melakukan analisa data. Di sini melakukan analisa data pada saat kalian sudah selesai melakukan penelitian. Boleh melakukan analisa data menggunakan program statistik, boleh menggunakan IBM statistik, SPSS. Kemudian merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Artinya selesai kalian melakukan analisa data, kalian akan mendapatkan hasil penelitian. Kemudian hasil penelitiannya kalian bahas. Misalnya hasil penelitiannya, hipotesisnya diterima. Misalnya ada hubungan, ada pengaruh. Nah, bagaimana berpengaruh? Kalian jelaskan. Kemudian menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Berarti kalau sudah selesai membahas, berarti kalian tinggal menyusun satu laporan, kemudian diseminasi, berarti diseminasikan. Kuisnya, oke, sebelum Pak akhiri perkuliahan pada sore hari ini, Pak akan memberikan kuis. Yang pertama, apa perbedaan prospektif dan penelitian retrospektif? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hipotesis? Ketiga, apa perbedaan hipotesis statistik dan hipotesis alternatif? Memberikan waktu kurang lebih sekitar 30 menit, segera dikerjakan. Oke, Pak rasa cukup? Silakan ditentukan. Terima kasih. Baik, sebelum Pak Heri, Pak akan menyentuhkan materi pada sore hari ini. Yang pertama, penelitian kuantitatif ada 4. Yang pertama, cross-seksional, ada case control, ada kohort, dengan ada eksperimen. Oke? Oke. Mungkin demikian pertemuan pada sore hari ini. Pak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.